Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Hai para delegasi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Bersama Gilang Gemuk. Salah dong. Salah dong. Iya, bersama Patra Gumala. Yo, Gumala karena saya ini- politik. Lo politik lo ya? Politik, Cing. Nggak, kalau HI, UI angkatan gue kegedean, Cing. Apanya? Ininya, passing grade-nya. Mungkin angkatan lu masih gampang kali masuknya. Makanya gue bisa masuk ya. Iya. Lo S2 juga politik? S2 komunikasi. S2 komunikasi. S2 komunikasi. S1-nya politik. S1 Dulu politik. apaan ini lo? Apanya? Skripsi. Skripsi gua ini kepemimpinan politik diktator Francisco Franco 1936-1939. Gue masih ingat judulnya. Siapa tuh Francisco Franco? Spanyol dia. Oh. Dia tuh seangkatan Mussolini, seangkatan Hitler, Perang Dunia Kedua tuh. Anjay, lo beneran politik kalau kayak begitu. Nah, emang iya, Cing. Iya. Tapi skripsi. Skripsi. Ada kan jalur non skripsi ada kan? Sekarang aja kata Pak Nadiem. Di UI kayaknya nggak ada dah. Gue nggak pakai skripsi gue. Tahun berapa? Lu dulu kali ya? Apa gue bukan UI lagi? Tapi kalau di kampus lain temen gue ada dulu di Trisakti, temen gue FE non skrip dia lulus bisa. Komprehensif namanya, ujian Iya, nggak komprehensif. tahu, dia sih bilangnya non skrip, apa cuman nyelesain SKS tambah SKS gitu deh. Iya. Sekarang malah udah nggak ada. Skripsi udah Nggak diwajibin katanya. di S1. Iya. Karena memang skripsi S-nya 2. Wah. Skrip I jadinya kalau S1. Iya. Skripsi. Ini juga gue nggak tahu di peraturan ini kayaknya nggak baru-baru amat gitu. Skripsi nggak wajib ini karena Iya, kalau dilihat dari gue udah ada. Iya, gue aja baru tahu di UI angkatan lu kagak pakai skripsi. Nggak pakai skripsi, tapi harus ada karya tulis sih memang. Gue cuman, Bedanya apa? nah gue nggak ngerti deh tuh. Halamannya kayak yang beda deh. Cuman ada tambahan kuliah, jadi nambah SKS. Enggak. Lah, terus semuanya aja nggak usah pakai skripsi kalau gitu. Tahu jalur yang goblok doang. Itu bisa begitu. Kalau angkatan gue mah udah pasti harus skripsi. Nah, gue apa Nggak ada ya? pilihan. Ininya ya, apa namanya, pertimbangannya boleh nggak skripsi itu apa ya? Pokoknya gue tuh karya tulis terakhir itu tuh 28 halaman. Dih, enak banget. Iya. Kayak, itu mah kayak paper tugas kelompok. Iya kayaknya. 28 Kalau itu kan 60 halaman ya, Enggak, Cing. Skripsi. Lebih, Cing. minimal. Oh, gue lupa sih minimal. Tapi Kalau gue 28, pokoknya dibilang sama ada ujiannya juga. sidangnya juga. Ada sidangnya juga. Kata yang nyidang gue, lo sama majalah Tempo, tebelan Tempo lo. Ih, enak banget. Tapi banget, apa ya itu ya, kayak Nggak ngejar-ngejar dosen pembimbing gitu lagi. ngejar tetap Oh, harus tetep. kasih judul. Apa judulnya? Gue pengen tahu. Tahun berapa, Cing, lu sih? Gue tahun 96. Apa kasus 96 tuh apa? Kasusnya tuh kasus Ingat nggak judulnya? sengketa Kepulauan Kuril antara Jepang dan Uni Soviet. Sejak habis Perang Dingin tuh. Uni Sovietnya bubar. Tapi bedanya nggak pakai teori gitu-gitu kan? Pakai. Lah, 28 halaman gampang banget kan. Kalau skripsi kan biasanya satu tuh permasalahan. Ya, lupa gue juga sih. Terus Latar ada belakang dulu. latar belakang, Terus permasalahan. teori, Teori. terus apa? Terus kesimpulan. Kesimpulan. Iya. Iya. Ini kalau ini 28 halaman, buset deh. Masa permasalahan cuma 2 halaman? Iya, dikit-dikit. Kalau nggak salah ya, gue udah lupa juga ya. Itu harus memperbandingkan 2 atau 3 buku gitu yang membahas itu. Oh, komparasi. Iya. Jadinya nih gue harus ngambil buku ini sama buku A sama buku B yang membahas permasalahan Kepulauan Kuril ini. Tapi waktu UI 96, lo ada ini nggak, Cing? KKN apa? Ada. Oh, nah gue nggak ada. Tapi kan itu bukan politiknya, visipnya.
Visipnya iya. kan Tapi dulu angkatan gua udah nggak ada tuh KKN. lo masih ada metode MPM, metodologi penelitian masyarakat. Enggak. Nah, Di gua nggak ada. KKN-nya di situ tuh. Oh. Mata kuliah itu yang di KKN-in. Kita Ke kampung-kampung ke gitu. kampung-kampung. Gua ke Kendal kalau nggak salah deh. Buset. Jadi semua jurusan gitu, semua jurusan nggak HI doang gitu. Ada KKN di situ. Ya. Ya pokoknya waktu itu begitulah. Sekarang akhirnya skripsi bisa tidak wajib lagi. Artinya HIUI itu udah 20 berapa tahun yang lalu udah punya kayak begini. Ketinggalan zaman loh Pak Nadiem. Bener. Dan Pak Nadiem juga ini ya memutus rantai rezeki joki ya, Cing. Iya sih. Joki skripsi sama Kang fotokopi sebenarnya jadi ini nih. Iya. Ya Kang Jilid. Iya. Hilang tuh rezeki itu, Cing, hardcover. Iya, udah nggak ada kan? lagi. Iya, Itu kan rezekinya tukang fotokopi itu. Apakah ini dipikirkan oleh Pak Nadiem ya? Karena tukang fotokopi bukan tukang fotokopinya aja, dia punya keluarga Pak Nadiem. Iya, Pak Nadiem. Kalau lagi musim skripsi tuh kayak lebaran tukang fotokopi tuh. Iya kan? iya. Hardcover gitu-gitu. Lo dulu udah pakai ini, apa namanya? Google. Udah, tapi kan referensi belum terlalu banyak. Gua kan skripsi tahun 2008-2009. Belum seterbuka ini informasi, Cing. Susah referensi kalau gua datang itu harus ke perpus spesifik nih, perpus politik gitu-gitu. Iya. Yang gitu-gitu, susah. Gue tuh ke CSIS gue. CSIS bener. Anjay mainannya CSIS. Think tanknya Orde Baru katanya dulu tuh. Kalau nggak salah Rizal Malarangeng sekarang deh kalau nggak salah ini. CSIS kalau nggak salah ya. Iya. So, gue di situ dulu ya. Iya, udah dari dulu berarti ya, begitu ya? Udah dari dulu. CSIS di Tanah Abang 3 tuh dekat. Iya. Gue sampai ke kedutaan Spanyol gue ke perpusnya. Karena referensinya bukunya susah, Cing. Susah ya. Sok tahu gue, dulu kan gue pengen bahas kepemimpinan diktator. Cuman orang kalau nggak bahas Hitler, bahas Mussolini kan. Sebenarnya ada 3, satu lagi Spanyol. Kok nggak Indonesia aja? Karena gue perbandingan politik, gue politik barat. Kuliah gue bukan politik Indonesia. Tapi menurut lo Indonesia waktu itu diktator? Ada masa-masa diktator gak kalau lo? Indonesia nih? Iya. Sebenarnya ciri-ciri fasisme ya Iya. di Indonesia itu ada menurut gue ya. Iya. Itu mulai sedikit kelihatan waktu di Pilpres 2014. Malah setelah reformasi fasisnya. Iya, ada Orde Baru nggak segitunya menurut gua. Orde Baru kan udah diatur, tapi kan fasisnya kan dari masyarakatnya. Oke. Pas munculnya, lo ingat gak, Cing? Orang baik pilih orang baik. Iya. Stand on the right side. Iya. Seakan-akan kalau nggak ini kita orang jahat. Itu tuh udah masuk ke ciri-ciri fasisme tuh. Sebenarnya lu ngerasa lebih baik daripada yang lain kan? Kalau lo tidak ikutin pilihan gue, lo salah, adalah orang jahat. Iya. Oh, itu ciri-ciri. Bibit-bibit fasis tuh di situ tuh. Makanya kan kalau diktator. Tapi kebaikannya didefinisikan oleh kelompoknya sendiri. Iya. Ya kan begitu. Hitler juga begitu. Menurut dia ini cara ini tuh terbaik buat kita. Buat gitu-gitu kan. White supremacy gitu-gitu kan. Itu kan bibit-bibitnya itu, Cing. Makanya waktu muncul 2014 tuh sebenarnya kayak wah ini sih sebenarnya kalau ada yang goreng bisa bibit-bibit fasis juga sebenarnya tanpa disadari. Padahal kita lagi euforia demokrasi waktu sebenarnya itu. Tanpa disadarin sebenarnya. Gitu. Ciri-cirinya itu mirip, Cing. Yang ditawarkan sama diktator kan sebenarnya kan keluar dari garis kemiskinan. Iya. Lo kalau nonton di Netflix tuh ada tuh cerita-cerita diktator. Salah satunya tuh belusukan, Cing. Oleh Netflix? Di Netflix ada beberapa tokoh-tokoh diktator yang punya strategi cara untuk kepemimpinan. Gue lupa judulnya apa ya. Dokumenter. Oh, bukan di sini, maksudnya di negara lain ya. Nah, salah satu ciri-ciri pemimpinnya di luar, gue lupa siapa, Afrika kalau nggak salah deh. Salah satu ciri-cirinya belusukan, Cing. Masuk gorong-gorong. Nggak sedetail itu, Nggak. Lebih ke suka goreng-goreng sih, bukan goreng-goreng. Iya. Maksudnya gimmick-gimmicknya gitu. Iya, gimmick-gimmick terus pakai olahraga sebagai lari misalnya. Bukan olahraga, membuat event olahraga. Kayak si Francisco Franco tuh dia pakai Real Madrid buat ini politiknya, Cing. Jadi makanya Real Madrid tuh di era-era itu jago banget kan.
Kita PSSI nih yang dibanyakan ngerebutin. Aduh, harus nih. Aduh. Tapi kan kalau olahraga di Indonesia dari dulu jadi alat politik, Cing. Iya, betul. Asian Games pertama aja kan sama Bung Karno buat Ganevo kita dulu namanya. Iya, buat alat politik. Betul, kan. Iya. Makanya daerah Senayan tuh terjadi gara-gara hasrat politik sebenarnya. Bikin GBK kan? Bikin GBK segala macam. Iya, Cuman iya. dulu belum ribut kayak JIS aja, Cing. Iya. Dulu berapa rumah yang digusur sama Senayan sebenarnya lebih parah lagi kan? Banyak itu. Gusuran itu orang-orang situ katanya pindah ke Tebet tuh. Tebet banyak, iya. Pindah ke Tebet. Sekarang orang-orang yang dapat Tebet pada ke Depok. Bener. Jadi waktu gua pindah ke Tebet 90-an akhir tuh, kayaknya masih ada deh sampai sekarang. Itu sertifikat girik gusuran tuh masih banyak. Di Tebet? Di Tebet. Sertifikat gusuran-gusuran Senayan. Senayan ya. Iya, jadi yang di girik-girik. Senayan tuh orang-orang aslinya situ dapat ganti di Tebet. Betul. Nah kan kalau ada salah satu adegan Sidul Ya. yang nyekar ke lapangan bola tuh, ya. iya, itu tuh kan gusuran kan, bener kan? Bener ya. Iya. Oh. Gitu. Makanya gede Gelora Bung Karno. Iya. Kalau Gelora Bung Karni kecil. Hanya sebatas. Kecil serak lagi, Cing. Iya. Oh jadi ciri-ciri gimmick-gimmick diktator itu justru yang dekat dengan masyarakat ya? Iya gitu. Terus disusupin sama nilai-nilainya deh. Iya. Ini orang karena secara apa kelihatannya ini dekat sama rakyat. Benar. Cuma nilai yang dibawanya itu yang diktator. Iya, betul. Itu salah satu di ciri-ciri di dokumenter itu ada kok. Itu di cerita itu ada Saddam Hussein, ada siapa yang gue lupa deh, banyak deh pokoknya. Iya. Yang gitu. Karena memang diktator itu bisa karena awalnya dia dicintai masyarakat ya. Iya kayak gitu. Itu yang pertama harus didapatin oleh seorang diktator itu. Memang harus dicintai masyarakat. Betul. dulu. Jadi apapun yang dia bikin selalu dibela. Mau Iya. salah juga dibela, makanya bertahan bertahun-tahun kan. Iya. Tapi kalau sekarang menurut lo ada nggak ini gimmick-gimmick yang ini kayaknya fasis nih? Di 2023 4 nih. 2024 nih yang pengen nih. Nggak ada sih, Cing. Kalau sekarang ya. Belum ini juga belum sih ya. belum kelihatan Belum kampanyenya kelihatan, kayak gimana ya, belum Karena kelihatan. sekarang rame-ramenya itu masih seputaran angka nih presiden. Iya, sekarang- Presidential threshold aja gitu. Iya, sekarang ngitung-ngitung elektabilitas doang sekarang, Iya, masih sampai di elektoral situ. doang Iya. yang dipikir. Makanya yang ribut yang atas-atas kalau pemilu sekarang ya. Iya. Kalau dulu kan kita waktu 2019 tuh panjang ribut antar kitanya kan. Iya. Kalau sekarang ribut antar merekanya tuh. Ada yang patah hati kan. Kasihan loh itu. Nah ini benar nih. How to Become a Tyrann ini benar nih. Oh. Ini di Netflix nih. Nonton, Cing, seru, Cing. Ada berapa episode gitu masing-masing. Dan caranya punya gimmick Punya masing-masing. gaya masing-masing, iya. Punya gaya masing-masing. Sampai ada Kim Jong Un juga. Kim Jong Un juga. Kim Jong Un juga ada. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau di kita sekarang mudah-mudahan tidak terlalu lama karena kampanye juga sebentar kan, cuma 6 bulan. Sebentar, iya benar. Cuma 6 bulan. Tapi takutnya malah setelah terpilih jadi kebelahnya tuh lama gitu. Mungkin, Cing. Tapi kan kalau kebelah juga kebelah 3 sekarang mah kalau jadi. Bisa kebelah 4 malah. Kebelah 4 malah. Kebelah 4 lagi mungkin ya. Kebelah 3 Ganjar udah pasti. Iya. Maksudnya dia ditinggalin siapapun PDI masih bisa survive. Masih bisa survive. Gerindra ya udah pasti tuh Pak Prabowo. Pak Prabowo juga udah pasti. Pak Anies juga udah pasti. Pak Anies juga udah Udah pasti. Karena kan 2 partai aja udah bisa. 2 partai udah bisa. Masih ada kemungkinan satu lagi nih, PKS, P3 sama Demokrat. Iya, kalau nyali tuh, Cing. Karena cuma punya waktu 2 bulan, Cing. Nyali nggak tuh? Mana P3 udah nempel ke PDI lagi, kalau keluar lagi ntar di. Bener. Itu udah nyali sama modal, kuat-kuatan modal itu, Cing. Tapi ada sandinya. Ya, sekuat apa sih, Cing? Modalin Pilpres. Gede sih ya, triliun. Gede, Cing. Triliunan ya. Gede. Iya. Nah, ini yang si Caimin, Anies dan Caimin ini lebih banyak orang perhatiannya tuh ke Anies ninggalin AHY. Iya. Ya, atau Nasdem ninggalin Demokrat. Dibanding PKB ninggalin Gerindra. Kenapa tuh kalau menurut lo, Pat?
Karena lebih drama Demokratnya, Cing. Iya enggak lah, ya kan. Lo iyalah. Iya. Patah hati itu. Lo udah lihat hand sign kan yang berdua gitu. Iya. Ahaye sama Anies. Iya. Itu nyopot-nyopotin billboard. Itu kan kita kalau pacaran aja, Cing, ngapus-ngapusin foto di Instagram Kalau itu putus ya. males loh, Cing. Iya. Ini mesti nurunin billboard satu Indonesia loh, Cing. Kasihan banget itu. Iya. Tapi udah ada tanpa Anies lebih manis. Ada. Cepet juga tuh Cepet desainnya juga, tuh. bisa Cepet tuh. ya. Tanpa Anies lebih manis, bisa begitu ya. Bisa begitu. Anies Caimin. Tapi memang menurut lo dramanya lebih ada di Nasdem ninggalin Demokrat dibanding si PKB ninggalin Gerindra. Iya, karena gorengan medianya kayak gitu. Pertama, karena turunannya si Pak SBY-nya sampai ngomong. Kalau dari terus semua kader Demokratnya ngerasa tersakiti, bahkan surat notes-nya sampai dikasih lihat. Yang Pak Anies minta jadi wakilnya. Yeah. Kalau Gerindra kan statementnya cuman sebentar aja, si Pak Prabowo cuman akhir-akhir ini ada yang pengkhianat gitu doang. Pak Prabowo ngomong gitu? Ada di pidatonya, akhir-akhir aroma pengkhianatan apa lagi gitu deh, gitu-gitu. Kalau Gerindra mungkin karena koalisinya juga lebih banyak, Cing. Bahkan kalau ini menguntungkan Pak Prabowo tidak terlalu pusing nih. Benar. Karena kalau misalnya masih ada PKB mau ini, Golkar mau ini, PAN mau ini. Lebih, ya. Iya, kalau ini lebih aman. Pantesan tenang-tenang aja ya. Iya. Udah gitu kan elektabilitas masih di atas Pak Prabowo. Betul. Masih yakin kayaknya beliau. Kalau ini kan underdog nih, Cing, underdog nih. Iya. Ya enggak. Mana namanya koalisi perubahan lagi. Ya, itu jokes lu dong, kelarin dong. Iya. Yang berubah apanya, Cing? Yang perubahan koalisi jadinya. Tapi Caimin, karena gue baru ada kerjaan juga kan kemarin yang roasting Caimin kan. Caimin tuh secara personality lucu sih. Iya, lucu. Maksudnya dia kalau kita bercandain dia bisa maininnya juga. Iya. Lucu. Ini kan per hari ini yang video gue lagi rame, Cing. Yang mana nih? Yang sama Kemal. Lu udah lihat belum? Belum yang. Ini boleh diputar gak sih? Boleh dong. Di Instagram. Di Instagram gue. Oke. Video gue kan waktu yang acaranya Kelakar kan salah satunya orang kan pada bilang gila lu berani banget nampilin video ini. Kenapa gue berani? Karena video ini yang orang-orang nggak tahu itu ditonton sama Caimin dan kader-kader PKB. Oh. Jadi kalau merekanya udah nggak apa-apa di lokasi, ya gue nggak ada masalah dengan orang-orang di sosial media kan. Yang ini nih. Iya. Suaranya man. Masuk gak suara di sini? Nggak ada suara. Hah? Di laptopnya man. Tangannya man, gerakin tangan man. Cuman ini kan viral nih, Cing, videonya, Cing. Karena video ini viral, banyak disadur sama inilah orang-orang politik juga yang bilangnya stand up-nya Kemal Palevi dan temannya, Cing. Jalan. Dengerin podcast. Iya, kalau yang dengerin podcast Hancur, Patra dan temannya. Iya, gue juga tahu karena banyak yang mention gue, Bang, lo nggak di-mention, Bang. Gue liat, iya sih. Terus gue komen aja tuh kayak, Bang, temennya Kemal punya nama lo, gue bilang gitu. Stand up juga itu kan kayak apa ya, kalau berdua gitu apa, Cing? Ngelawak aja. Ngelawak aja gitu, bukan materi stand up juga. 1, 2, 3 Caimin. Itu udah paling pas, Pak. Kenapa kita Caimin? Karena dia udah paling banyak kritiknya di sini ya. Iya. Ini orang PKB semua, Cing, banyak, Cing. Iya. Hilang. Jalur yang tepat untuk karir politik. Cawapres buat karir politik. Kenapa? Bagus lah. Dan ini tiga dari pilihan ini Prabowo paling tua sebetulnya. Iya kan, dari ketiga capres yang paling tua Pak Prabowo, paling muda adalah paling muda dua-duanya kan. Ganjar Anies muda, Prabowo paling tua. Paling bagus pilihan politik di paling tua. Masa lu lupa, Pak? Caimin adalah orang yang paling pengalaman mengkudeta orang tua. Jadi jalur capresnya jelas gitu. Iya. Aduh, Caimin masih bingung mau presidennya siapa loh. PKB kan sekarang singkatannya partai koalisi bingung ya.
Ini Cing. Ini Lagi dipakai tuh sama nggak tahu deh orang-orang politik, kayaknya orang-orangnya Prabowo kali pakai ini buat ini. Kayak gue dipakai deh. Iya, Gak usah iya, pakai iya. kredit, pakai aja, pakai gratis. Gratis ya. Gratis. Emang Tapi gitu. jangan Kemal dan temannya Jangan dong. Kemal dan temannya dong. Kemal dan Patra Iya gitu. dong. Kalau Patra dan temannya gue masih lebih rela itu dah. Iya bener. Iya. Materi-materi dari gua Iya. Cing. Lu masih tahu dong. Iya. Kemal nggak mungkin lah bikin materi kayak gitu. Ya. Iya. Tapi memang enak sebagai orang yang dulu kita belajar politik. Ya. Ada beberapa kejadian-kejadian tuh gue baru ini dong dulu kita belajar ya ternyata prakteknya tuh seperti ini. Iya. Karena gue kan belajar politik itu pada saat zaman masih Orde Baru. Referensi Orba. Referensinya Orba. Jadi apa yang gue pelajarin kayaknya nggak gini di Indonesia dah. Iya. Nggak pernah ada gitu. Demokrasinya nggak gini nih. Nggak gini Iya, gitu. iya. Nggak ada apaan orang voting aja gue sesuatu yang kayaknya dulu gue nggak ada. Karena Dulu nggak ada voting. Kita musyawarah buat mufakat. Voting pertama kali kelihatan tuh ini waktu milih Hamzah Has jadi wakil presiden tuh. Iya. Itu masih sampai sekarang tuh kalau Hamzah Has. Iya, itu pasti itu. Ya jadi kesini-sini gue baru ternyata dulu yang dipelajarin tuh prakteknya tuh ada. Iya. Waktu gue belajar itu kayaknya nggak ada apaan. Iya. Percuma harus kayak misalnya ada yang bilang kalau demokrasi itu militer sama sipil itu harus dipisahin. Kalau nggak bisa. Dulu di kita kan satu. Iya. Iya. Perasaan di Indonesia nggak gini. Iya. Perasaan kita juga demokrasi, tapi aman-aman aja karena ngerasa aman ya. Iya. Tapi begitu kesini-sini memang Baru kelihatan. Iya, ternyata bahaya kalau militer jalan sendirian. Iya, gitu harus ada. Pucuknya tuh harus tetap sipil. Bener. Presidennya gitu. Iya. Nah di Bikom Tiran tuh ada tuh ciri-ciri diktator tuh biasanya emang militer di depan. Militer di depan. Kalau sekarang kan di kita memang nggak militer, Cing. Kebanyakan pensiunan militer. Tapi memang udah banyak juga suara-suara kita masih butuh orang militer. Benar. Untuk ngebawa pasti. Bangsa ini ke arah yang on the track lah gitu. Iya. Nah, tinggal Prabowo yang masih punya background militer. Iya sih. Ya Pak SBY juga Demokrat militer juga, Cing, sebenarnya. Iya ya. Iya kan. Cuman pangkatnya belum setinggi Prabowo. Benar. Iya. Jadi lu lebih mana nih secara politik? Sekarang, Cing. Sekarang. Belum ada, Cing. Karena belum ada pilihan mau ditawarin apa. Dari masing-masing capres juga belum ada. Misalnya kayak kalau gue presiden, ganja medis gue legalin deh, misalnya gitu. Kan udah kelihatan, Cing. Pakai medis. Dulu lah. Ya. Misalnya kan. Maksudnya yang konkret lah gitu ya. Iya, konkret gitu. Bukan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Aduh, itu mah udah semuanya pasti gitu jawabannya. Udah kayak gitu ya. Iya, kayak terakhir kan ada ini paparan dari ini soal melindungi tanah, air dan udara. Ya. Ini ya semuanya juga akan begitu. Ini masa ada sih capres yang tidak mau melindungi? Iya. Jadi Ya. kalau di Amerika kan jelas tuh pilihan liberal konservatif. Kita Ya. tinggal seleranya ngikut yang mana nih secara ideologi. Kalau sekarang kan udah nggak jelas, Cing. Partai aja mungkin ideologi paling belang antara PDI sama PKS mungkin agak jauh lah ya. Ya. Cuman sisanya kan yang punya slogan nasionalis religius kan banyak banget sih. juga ya. Yang warnanya sama semua. Buat apa kita pilih kalau mirip-mirip aja gitu? Tapi ada yang bilang kalau PKS sama PKB juga cukup berbeda ya. Iya, beda. Maksudnya mazhab beragamanya tuh kayaknya agak berbeda ya. Iya. Tapi politiknya sama-sama aja kali. Itu ternyata. Iya. Ya kalau ngelihat dari PDI sama P3 yang lambangnya Ka'bah aja bisa koalisi kan, kita ini gimana sih? Karena di ujung-ujungnya semuanya berdasarkan Pancasila, Pak. Itu dia, Cing. Makanya jadi bingung. Makanya Ya, kalau kan gue mau spesial nih, Cing. Ya. Gue tuh ada satu materi kayak gue pengen deh nanti di debat capres tuh pertanyaannya lebih spesifik. Iya. Misalnya masing-masing ke capres pandangan lu soal itu isu LGBT gitu. Ya. Itu kan kelihatan tuh soal ideologi pandangan mereka terhadap isu sosial tuh kayak gimana gitu. Kalau isu ekonomi semuanya pasti pengen maju, lepas dari utang,
pengen bawa Indonesia emas 2045 udah ke situ-situ semua gitu. Iya, memberdayakan UMKM, memberdayakan UMKM, ketahanan global dari ini dari dunia dan lainnya, ya pasti kayak itu semua. Iya, ininya ya debat capresnya itu memang normatif semua gitu ya. Iya, normatif. Kayak ketahanan pangan misalnya. Iya. Cuman lo berbuat apa untuk ketahanan pangan itu? Bener, mau food estate lagi, mau ini, cuman food estate udah nggak berhasil juga. Udah nggak berhasil juga. Iya, dan itu kan terlalu jauh, Cing, buat kalau kita aja yang belajar food estate kayak gimana sih? Ya, orang di bawah lebih nggak ngerti lagi food estate apaan gitu. Iya kan? Mendingan kalimatnya lebih jelas. Pokoknya semuanya makan aman lah Indonesia. Kalimatnya diganti aja gitu. Kalau menurut gue mah, yang konkret-konkret aja. Tapi jangan-jangan itu maksudnya kita aja kali yang perlu seperti itu. Maksudnya masyarakat yang lain. Iya sih, bener. Udah cukup dikasih, kita akan tingkatkan kesejahteraan gitu. Iya mungkin. Nggak, karena kalau menurut gue banyak orang yang milihnya pakai emosi, pilihan emosi, Cing. Dari tampang, dari udahlah dari sini aja lah. Atau aduh gue pilih deh, kasihan nih soalnya, misalnya gitu. Atau kayak ngomongnya lebih enak nih gitu-gitu karena pilihannya udah pilihan emosi gitu. Nggak yang pilihan emosi emang jauh lebih banyak, Cing. Kasihan masih ini nggak ya terzolimi menurut lo sekarang kita masih Cing kayaknya masih jadi ini kasihan nih orang ini terzolimi gitu. Gue ada pilihan dari keluarga yang akan milih Pak Prabowo karena kasihan udah kalah 3 kali, ada, Cing. Kasihan lah masa kalah lagi gitu, ada, Cing. Bukannya udah biasa dia kalah kan? Enggak, kayak kasihannya kalah lagi, udah pilih dia aja gitu. Ada paling nggak ngomongnya kayak gitu ya. Salah satu tante gue tuh ngomong kayak gitu. Jadi ya udahlah. Tapi siapa kalau menurut lo yang bakal menang? Kalau dari hitung-hitungannya, tapi nggak tahu ya kalau yang Anies Caimin ini sih berubah lagi sih, Cing, ini kayaknya ya. Iya. Tapi kalau secara feeling kayaknya sih 2 putaran sih. 2 putaran. 2 putaran kalau ini 3. Dan Prabowo pasti ada di. Prabowo kayak masuk putaran kedua sih kayaknya ya. Iya. Kayaknya ya. Soalnya pendekatan strateginya beda sama yang pemilu-pemilu sebelumnya. Sekarang lebih cair, terasa ya. Sekarang, gue tuh curiganya jangan-jangan Pak Prabowo pakai konsultannya Pak Jokowi yang dulu dah. Curiga. Atau bawa ini anak-anak komik kali di belakangnya nih. Nah. Curiganya sih gitu ya. Iya. Gue sih curiga gitu karena konsultannya Jokowi bukan orang-orang Jokowi. Iya. Konsultannya Jokowi. Mungkin ya. Karena dia udah cair banget ya. Sampai terakhir yang di video dia sama Andre Taulani. Iya benar. Ngomong aja udah lo gue. Itu, Cing. Iya kan dulu kan berjarak banget. Berjarak banget dulu. Ya sekarang sampai bisa ngundang Coki Muslim, Boris gitu-gitu. Kalau nggak dibisikin ke tim politiknya mah. Kalau nggak di konsultannya makelarin nama anak komik juga. Iya kan. Jadi ada strategi yang nih siapa nih orang di belakangnya gitu. Kayaknya orang yang bisa jadi orang yang sama bantuin Pak Jokowi kemarin nih, curiganya sih begitu, Cing. Dulu Prabowo kalau kita 2014 atau 2019 ya kalau kita ngomongin Prabowo tuh pasti yang keinget ya kalau gue tuh dia ngelempar handphone, banting gebrak-gebrak, ada isu namanya gosip-gosip yang kayak gitu. Sekarang ngeliatin konten-kontennya dia jadi sama Atta Halilintar. Iya, main ke situ kan. Iya, jadi ya. Nah, sedangkan yang 2 lagi masih sibuk ngumpulin. Jadi kalau Pak Prabowo udah turun ke bawah nih, kalau yang atas-atas tuh masih diskusi antar atas tuh Anies sama Ganjar menurut gua. Karena mungkin udah jauh lebih pengalaman ikut pemilu Prabowo kali, Cing. Iya kan? Udah biasa lah ya pokoknya. Udah biasa. Mau kalah lagi juga udah nggak apa-apa. Iya benar. Udah biasa kalau menang lagi ya ini bonus lah gitu. Iya. Memang passionnya pemilu mungkin. Orang kan passion macam-macam. Passionnya mungkin dia pemilu. Tapi memang kita secara objektif kita harus lihat Prabowo banyak banget berubah ya. Banyak berubah, Cing. Sejak gabung kabinet. Iya, sejak gabung kabinet. Terus dia mau mengakui Pak Jokowi itu atasannya kan kayaknya nggak gampang gitu. Kayaknya ya. Tapi namanya mau dekat. Kalau nggak salah gue dengar ada dari mana ya? Nanti kalau udah resmi di capres dan cawapres, segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus
capres dan cawapres itu Hilang. ditangguhkan. Ditangguhkan, iya. Jadi nggak bisa diusut dulu. Karena punya hukum spesialis hukum. Iya, untuk maksudnya memang presiden. kalau misalnya lagi kontestasi, lagi kampanye terus ada kasus yang bikin dia jadi ketangkep kan bubar lagi tuh acara itu ya. Betul. Nah, masih ada waktu nih sampai bulan Oktober apa November sih? Oktober, 19 Oktober. Iya. Sampai November. Caimin di cawe-cawe lagi nih di bongkar. Ini kan udah lama ini dugaan korupsi di Kemenaker Ini saat dia apa jadi namanya? Kardus Duren. Nah, Kardus Duren waktu yang acara Caimin kita ini juga Cing, kita ceng-cengin juga sih. Ya beliau sih punya pembelaan ya karena ya buktinya sampai sekarang nggak pernah terbukti dan lain-lain gitu. Iya. Kalau versi beliau ya. Tapi kan emang ini isu 5 tahunan Cing kalau gini sih sama Kardus kayak Duren ya, kayak penculikan buat Prabowo. Iya, nanti Pak Ganjar IKTP lagi itu mah kasus-kasus 5 tahunan. 5 tahunan. Tapi kalau Pak Ganjar relatif tidak terdengar ya IKTP-nya ya. Karena belum terlalu digoreng kayaknya. Tergantung siapa yang mau goreng aja. Yang goreng nih yang Caimin dan Prabowo. Prabowo, bener. Berarti yang ngegoreng tuh sebelah mana? Nah, itu saya juga kurang. Karena waktu yang Golkar mulai ketemu sama Anies aja kan waktu itu tiba-tiba Menteri Dito dipanggil, Erlangga saksi. Kan kita nggak tahu Cing permainan kayak gini Cing. Iya ya. Iya Cing. Ketemu ngomongin apaan gitu ya. Soalnya waktu yang nggak lama abis itu Golkarnya akhirnya ngerapat ke Gerindra akhirnya kan. Padahal sebelumnya udah sempet isu-isu mau ke juga nggak Nasdem. Iya, kan sempat ketemu sama Surya Paloh gitu-gitu Cing. Tapi nggak lama abis itu Erlangga dipanggil jadi saksi. Dito kasusnya muncul tuh. Iya, abis itu hilang. Tapi sekarang udah hilang lagi Cing. Hilang lagi Cing. Hebat ya? Hilang dulu apa gabung dulu? Nggak tahu gue Cing. Nggak tahu. Kok bisa ya? Nah makanya kayak kasus Caimin mengkudeta Gus Dur aja kan itu gak isi 5 tahunan juga sebenarnya. Makanya video gue jadi dipakai orang-orang kan sebagai ininya ya udah pakai aja, cuman ya itu isu 5 tahunan juga gitu. Ya. Rame ya sebenarnya. Tapi memang ini masih semua berkutat di masalah elektoral aja, angka aja. Mau ini gabung ke sini, itu gabung ke situ, bukan masalah visi misi. Bukan masalah visi misi, ideologi atau ini kayaknya enggak deh. Enggak ya. Udah makin enggak sih Cing. Sejak 2019 Prabowo Sandi gabung ke kabinet sih gue udah nggak ada visi misi ideologi yang beda nih dari yang atas dah. Iya. Yang ada cuman bagi-bagi doang dah. Iya kan? Bagi-bagi tanggung jawab ngurusin negara. Iya, emang bagi-bagi apa? Tahu lo. Kan kata negatif sih. Kalau kata politisi kan negara Indonesia ini terlalu besar untuk diurus sendiri, Cing. Iya, bener. Iya. Harus diurus berenam harus itu. Iya. Nanti kalau ini jangan takut karena kita sudah punya presiden. Jadi kalau yang kalah jangan takut, paling nggak jadi menteri. Iya. Udah. Iya. Ini misalnya yang menang Ganjar dan siapa wakilnya? Gitu. Iya. Ya, Pak Prabowo, Pak Anies, para wakilnya. Jangan khawatir. Iya. Masih ada kemungkinan untuk jadi menteri. Betul. Iya. Betul. Atau kalau Prabowo-nya yang menang, ya bisa tetap jadi menteri. Iya. Bahkan di beberapa konten-konten udah gue denger juga yang dipermasalahkan kalau menang lo dapat berapa menteri. Iya. Gitu-gitu itu aja kan, hitungan-hitungan itu yang di. Itu kan jelas banget waktu Bu Mega pidato Cing yang minta karena PDI menang menterinya harus paling banyak. Itu kan obrolan rapat internal harusnya Cing. Ini kita denger loh. Maksud gue ini udah dari sekarang gitu. Iya. Kalau gue gabung ke lo, nanti lo menang. Berapa menteri gitu. Iya. Itu pun ada yang minta jatahnya bukan menteri Cing, Menko biasanya. Iya. Menko berapa, menteri berapa. Iya, biasanya paling ideal tuh 5149. 51 tuh jatah politik, 49 yang profesional biasanya ya, atau 5545 lah. Oke. Susunannya. Jadi isi kementerian kita tuh 45% orang profesional. Iya. 55-nya, tapi kan emang menteri jabatan politik sebenarnya Cing. Betul, tapi kan dia juga harusnya kompetensi untuk memimpin itu gitu. Iya, harusnya Cing. Iya. Kayak Pak Luhut kan punya kompetensi di banyak bidang. Iya, tapi kan sekarang ada alumni kita juga jadi menteri Cing. Siapa? Menkominfo yang baru kan Visip Cing. Ketua Iluni Cing. Iya.
Budi Muni. Budi Ari, Iya, Budi Ari iya. ya. Iya, dia dulu relawan itu. Iya benar, relawan. Tapi dia politik apa komunikasi sih? Dia kom. Kalau nggak Komunikasi, salah kom. Belum pernah ada anak kom jadi menteri, Cing. Baru itu ya. Iya. Visip UI kayak jarang dah jadi menteri, biasanya kan FE. Anak HI angkatan 90 jadi menteri. Siapa? Sekap dulu, Andi Wijayanto. Oh iya. Dulu juga ada sih Andrinov Caniago juga kan sempat menterinya Pak Jokowi kan. Iya. Pak Andrinov kan. Andrinov juga ya. Iya. Andrinov politik juga kalau nggak salah. Dosen itu. gua, Cing, waktu dulu. Iya, Yang ngetes skripsi gua tuh Andrinov. Iya. Budi Ari jadi Menko Yo, Info. Ketua Iluni Visip nih Iya. fakultas kita. Betul. Tuh lulus 96 juga dia Lah, sama sangkatan gua. lu dong. Enggak, tapi dia di bawah dia katanya, tapi lulus lebih cepat. Oh iya. Bang 4 tahun nih, Cing, lebih tua. Dia 54 ya lebih. Iya, karena kan masih ada jatah 2 tahun gap year kan kalau di si UI. Oke, kita habis ngomongin ini aja nih. Iya. Tapi diesel gua kemarin beli 16.000, Pat. Diesel. Iya, apa Solar. Solar. Pertamina Dex. Iya sih udah naik. Gue yang Shell Super aja 14 ribuan sekarang. Lo di sel ya? Shell gue malas ngantri, Cing. Emang kalau di sel emang Shell jarang ngantri. Padahal nama gue Patra loh, orang Pertamina ya. Maaf ya. Kalau Pertamina kan Iya tuh 14 ribu. Super, iya tuh 14.700. diesel berapa di sel? Diesel mandi ya? Dia tuh diesel. 16.000. Tuh 16.000 10. 14 ya 16.940. Buset. Dari 1441 ke 16.940. Tapi ini masih lumayan lah, Cing. Kan gue lupa kayak tahun lalu deh yang sempat 18.000 19.000 tuh. Iya. Tuh Gua gila sempat banget tuh, juga berasa banget tuh ngisi bensin. Tapi ini ya sesuai dengan harga minyak internasional kali ya. Iya, Jadi iya. kita ya bisa. Karena udah ada saingannya sih, maksudnya Pertamina. Jadi kita memang melihat bahwa ini harganya harga wajar, bukan Pertamina doang yang naik. Benar, semuanya. Ada Shell, ada BP, ada segala macam. Iya. Vivo juga ada ya. Vivo ada, Cing. Total masih ada nggak? Total nggak ada kayaknya. Sekarang tuh Vivo, BP, Shell, Pertamina. Lebih konsentrasi ke buah. Bisa. Total buah Sama segar. football, Cing, sama football total. Total football. Total Iya, football. Iya. Nah, mahal-mahal lah ini. Apakah ini cara juga untuk supaya pindah ke listrik? Enggak juga ya. Aduh, Terlalu jauh kayaknya. terlalu iya sih. Ya, emang ini mah fluktuasi harga minyak aja sih. Tapi kalau mobil listrik diproduksi banyak juga ntar nimbul masalah baru deh kayaknya kalau menurut gua. Pasti ya. Pasti kayaknya. Pasti ada masalahnya Pasti ada yang masalah baru lagi. belum terfikirkan. Iya. Yang udah kepikir kalau misalnya ada mobil listrik lebih banyak, menurut lo apa yang bakal? Kalau menurut gua kayaknya ya banyak mobil mogok di jalan tol dah kayaknya menurut gua. Kalau menurut gua ya. Iya. Listrik. Iya. Kehabisan listrik. Kehabisan listrik kalau menurut gua. Atau malah pasokan listrik harus nambah. Padahal kita aja sekarang masih Kurang. kurang. Iya juga sih. Masih Iya, kurang. iya, Pasokan iya, listrik kan iya. sebenarnya masih kurang ya, nggak merata gitu. Nah, ditambah mobil listrik berarti pasokan listrik harus nambah. Mungkin. Nah, bikin lagi inian PLTU. Iya, muter-muter di situ aja ya. Iya, situ lagi. Muter-muter Ci. di situ aja ya. Iya. Jadi emang harus pakai delman lagi kayaknya deh. Iya. Maksudnya kalau Pakai mau roda. mobil listrik berarti produksi baterai meningkat. Betul. Berarti baterai pabrik baterai harus Nikel juga kan. iya, dari pabrik nikel. baterainya harus banyak. Benar. Nikel yang digaruk juga harus Iya, lebih banyak. Nah, betul. itu pasti jadi masalah lagi Jadi tuh. masalah lagi dan itu kan sumber daya alam terbatas juga sebenarnya kan. Iya. Iya. Cuma mindahin aja ya. Mindahin masalah doang sebenarnya. Dan nggak tahu deh soal polusi. Kayaknya bukan itu satu-satunya solusinya deh kalau gue ya. Kayaknya dah. Mobil listrik bukan ya? Kayak yang kemarin yang kita lagi rame DKI itu yang penyumbang polusinya tuh ya ada sih cuma 30% doang katanya. 30% kendaraan. Iya, dari kendaraan. Sisanya Artinya PL. kalau semuanya listrik, kita cuma berkurang 30%. Iya, masih PLTU batu baranya kan masih Banyak. Benar. Iya. Karena dia butuh untuk membangkitkan listrik, suplai listrik. Iya. Kalau yang 30% udah listrik semua, PLTU-nya harus nambah beban kerja lagi. Iya. Banyak lagi. Sulit. Sulit Emang ya. lingkaran setan, Cing. Iya, Makanya ya. kok gue bingung masih ada orang mau jadi presiden, Cing.
Capek loh, Cing. Passion itu. Ya. Lo apa? Sesuatu yang lo kerjain yang nggak mikirin uang. Karena stand up gue nggak terlalu mikirin uang gue kalau stand up. podcast segala macam juga Kalau kan. podcast udah mulai mikirin uang, Cing, karena udah ngegaji, kan udah Iya. jadi kantor. Iya, Stand iya. up gue nggak terlalu mikirin uang, yang penting tempatnya enak, acaranya bagus nggak, udah itu doang. Uang nomor ntar deh, gitu dulu. Kalau gue Iya, ya, saya masih ada sebenarnya. masih ada, tapi kan nggak ngurus negara juga, Cing. Iya, passion kita beda. Iya, masa passion ngurus negara. Tapi ada juga sih Ada kayaknya. sih. Suka ada ibu-ibu yang mau repot ngurusin acara di kelas tuh ada ya. Iya, sih. banyak. Mungkin banyak ya, gitu. mungkin ya pengabdian. Kalau lo aktif Karang Taruna nggak? Enggak. Oh, pantas. Ya mungkin ya, karena gue nggak. Karena gue termasuk yang anggota Karang Taruna dan gue ngeliat ada banyak orang yang memang dia seneng gitu. Seneng ngurusin orang tuh seneng. Iya, Gitu. iya. Nggak dapet duit juga kasih Karang Taruna, tapi dia seneng aja. Gitu. Iya. Ada. Ada lah ya. Jadi passion jadi presiden tuh ada. Ada, Cing. ada. Cuman dia doang dari 270 juta jiwa Iya. yang bisa. Amang ngeluarin modalnya gede, Cing. Triliunan. Ya kan dia modalin. Sama siapa tapi ya orang ya. Waduh. Waduh. Ya. Waduh. Banyak kayak yang misalnya ada orang yang di kampung-kampung ya. Orang tuh yang suka olahraga bola misalnya. Dia tuh rela ngeluarin duit untuk bikin klub bola. Untuk Turnamen bola. Iya, turnamen bola atau ngebiayain operasional klub bola kampungnya. Iya. Ada. Ngeluarin duit gitu. Iya. Nggak kepikiran juga bakal balik gitu. Di pingpong juga gue banyak tuh. Ada orang yang seperti itu gitu yang mau aja ngeluarin duit gitu untuk pingpong. Iya. Tapi untuk jadi presiden mau nggak? Ya. Ya apa sih uji emisi, Man? Ini syarat, Cing, kalau nggak ditilang sekarang. Karena semua kendaraan harus uji emisi. Kan dari dulu. Kan sekarang lagi diwajibin lagi, Cing, setelah polisi-polisi ini. Oh. Sebenarnya kalau mau jahat mesti kayak Singapura sekalian gitu. Kenapa tuh? Yang pajak kendaraannya dimahalin. Terus kalau Singapura tuh pajak kendaraan dimahalin. Terus mobil setelah umur 10 tahun Harus kalau mau tetap lu pakai, pajaknya berapa kali lipat lebih mahal lagi. malah lebih mahal. Kalau kita kan turun nih. Iya, kalau ini lebih mahal lagi, Cing. Makanya orang-orang kalau di Singapura kalau punya mobil hobi itu udah pasti orang kaya banget. Makanya kan banyak yang kanibalin dijual ke Batam. Singapura. Onderdil mobil tuanya dia. Iya, makanya sebenarnya hak milik mobil di Singapura tuh kalau nggak salah maksimal cuma 10 tahun deh. Makanya secara polusi nggak terlalu ini. Iya. Nah kalau dia mau ngoleksi mobil tua, nah itu justru beban pajaknya lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Iya. Dulu bahkan SMK nggak lulus uji emisi. Ya kan nggak diproduksi makanya, Cing. Kemana dia? Dia nggak masuk SMK dia. Aduh. SMK Langsung juga kuliah ya? alat itu kan kendaraan doang, Cing. Kendaraan politik ya dulu ya. Iya. Emang kendaraan kan? Emang SMK? bener kan? Emang kendaraan. Emang kendaraan. Iya, kendaraan. Dari Solo ke sini. Iya. Pas sampai sini diuji emisi nggak lulus. Iya. Ya orang masih SMK, Cing. Masih SMK. Iya. Kalau udah nama mobilnya sarjana baru Iya, lulus. Benar. Mobilnya Mungkin masih kalau dia SMK. udah kuliah mungkin bisa. Mungkin. Iya, begitu. Ini tapi gue juga nggak tahu sih ini soal uji emisi kalau di jalan gimana cara, kan di stopin polisi. Jadi bawa alatnya. Ada ini ada. Ayo uji emisi gratis. Oh gitu. Oh dijebak ya jadi ya? Iya, jadi kayak kejebak. Ternyata nggak lulus kok ditilang gitu. Bukan Oh gitu. Ditilang gitu. Ada katanya yang orang baru beli motor baru suruh uji emisi terus ternyata nggak lolos. Padahal motornya motor baru. Tahu. Ada begitu juga tuh. Ya harusnya sih sebaiknya ikut uji emisi, kalau nggak lulus ya jangan ditilang dulu sekarang. Iya. Besok aja lo liatin. Iya. Iya. Kalau gue soal kendaraan kayaknya nggak, Indonesia belum setega itu sih, Cing. Kayaknya ini masalah keputusan politik juga sih, Cing. Iya sih. Masalah ya sekarang ya gimana, Cing? Pameran mobil aja gede-gede banget kan, Cing, masih, Cing. Iya kan? Kayak gitu-gitu. Parkiran. Tapi setiap merek mobil udah punya varian listriknya sekarang ya? Hampir semua. Kalau kayak di Eropa gitu kan atau kayak Belanda deh, Cing. Ring 1 itu kan nggak boleh kalau masuk mobil
Ini kan sebenarnya hampir diterapin juga gitu di Sudirman sama Kuningan seingat gua. Yang perkantoran tuh per jamnya 50.000 apa kalau nggak salah. Parkir. Iya. Jadi lu kalau mau masuk ya bayar segitu atau di jalannya juga ada si elektronik ERP itu kan. Kalau di luar kan udah kayak gitu, tapi di pinggiran suburbannya di lingkar ring 2-nya atau ring 3-nya itu udah banyak tempat parkir umum. Jadi masuk ke tengah tuh semua udah pakai transportasi umum. Kayak gitu kalau di luar ya. Iya, tapi permasalahan kita transportasi umumnya juga tidak semumpuni mereka ya. Iya benar. Ya LRT aja cing. Gitu cing. LRT kenapa tuh kemarin tuh ya? LRT baru seminggu tuh udah banyak masalah juga tuh katanya tuh. Ada yang mati lampu. Ada kursi udah gitu pintu masuknya cuma 160 cm cing. Jadi pasti nunduk kita. Pasti nunduk. Kecuali Gugun Beke sama Ical Kate ya. Sama Adul gitu tuh. Kalau kita katanya pasti nunduk. Gue juga belum nyobain sih, cuma baca-baca berita ya. Masa sedasar itu sih gue juga nggak tahu cing. Itu ininya. Itu kan kesalahan. Pembangunannya juga udah mundur cing. Mundurnya bertahun-tahun loh itu. Pas akhirnya diresmiin masih ada salahnya juga. Bingung gue. Iya maksudnya pintu masuk 160. Iya kagak dicek apa ya? Mungkin karena dulu Metro Mini juga kita cuek aja. Ya elah cing. Metro Mini kan juga nggak bisa berdiri kita. Iya. Tapi ada yang berdiri juga tapi bisa. Tapi kan itu tahun berapa cing Metro Mini cing, ya Allah. Ini kan alat transportasi modern katanya. Iya ya. Iya cing, ya Allah. Yang relatif lancar itu memang MRT sama busway. Iya, MRT busway itu nggak ada terlalu ini ya dramanya ya. Ya. LRT sama kereta cepat ini nih. Nah, kereta cepat yang bangunnya nggak cepat ini. Nah, keretanya doang cepat ya. Iya. Tapi udah jalan. Gue kemarin ke Bandung, samping gue ada kereta cepat. Iya, memang. Tapi nggak cepet-cepet juga sih. Nah, sebenarnya tujuan visinya sih menurut gue bagus-bagus ya. Supaya pembangunan tuh nggak di situ-situ aja, makanya sampai Padalarang. Itu kan sama kayak tujuannya Bandara Kertajati dibangun kan, supaya sekitarannya tuh bangun. Sekitarannya tuh hidup gitu. Hidup, benar. Cuman seberapa lama nih sampai itu hidup gitu kan. Iya. Gitu-gitu Nah, sih. kalau misalnya si kereta cepat ini sampai Padalarang doang. Dari Padalarang ke Bandung berapa lama? Katanya sih sejam lagi ya. Sejam lagi ya kalau coba stasiun terakhir pakai mobil ya. Kereta cepat. Tapi kalau naik kereta lagi lebih cepet tuh. Ada tuh terkoneksi. Terkoneksi ada kereta. Enggak naik taksi ya? Naik taksi kalau nggak salah. Padalarang. Stasiun Padalarang. Maksudnya di situ dia bisa koneksi ke Padalarang ke kota Bandung itu masih lumayan jauh itu. Padalarang tuh atau ke Tegaluar, jadi ngelewatin Bandung. Jadi berniat sebelum Bandung sama setelah Bandung. Aduh. Sebenarnya bukan Padalarang kan kota sebenarnya kan. Iya. Sebenarnya Jakarta Padalarang sebenarnya hitungannya. Cuma bisa ke stasiun Tegaluar, Pak. Itu setelah Bandung tapi Kabupaten Bandung, bukan Bandung kota. Jadi nggak berhenti di Bandung kotanya. Iya sih. Iya. Cuma mungkin ini juga kayak MRT kali ya. MRT kan juga lagi bangun tuh di bawah. Yes. Nggak cuma sampai HI lagi. Fase 2 lagi diterusin. Gue tuh selalu husnuzonnya begitu cing. Kayak ini blueprintnya pasti blueprint yang grande nih. Jadi jangan diinin dulu deh. Husnuzon aja. Iya, cuman permasalahannya kecepatannya berapa lama? Iya, berapa lama nih survive-nya nih? Sampai orang sabar nunggunya itu kan? Iya. Nggak kelar-kelar. Benar. Namanya sih yang bikin kita jadi membanding-bandingkan kereta cepat. Iya. Tapi bikinnya lama. Kayak paradoks gitu. Iya. Kereta cepat tapi lama. Benar. Iya. Sama hitungan ini juga cing, hitungan karena yang bikin Cina kan. Dulu kan awalnya Jepang cing, itu yang bikin drama juga tuh. Katanya jebakan ekonomi. Ini kita ngomong dalam status tidak ngerti soal ekonomi ya. Ya, drama kalau menurut gue adalah dulu digembar-gemborkan tidak pakai APBN. Betul. Terus akhirnya jadi pakai APBN. Iya. Nah, di situ cing. Kacau dah. Padahal standarnya kalau Jepang kan Shinkansen di Jepang kan bagus banget cing. Iya. Itu cing. Iya. Tadinya Cina murah. Tadinya kalau makanya pakai dipilih skema Cina. yang awal kita emang untung. Iya, tapi akhirnya begitu. Iya. Nah itu ditakutin ke IKN itu juga tuh cing. Kan lagi begitu juga tuh. IKN malah referensinya Guangzhou. Iya, jebakan sumber hidup. Nah. Kacau dah. Nah, tapi kalau di Jepang
Perdana Menterinya makan ikan laut Fukushima. Fukushima ya, laut. Buang limbah ke laut. Limbah ya, limbah, lebih cepat ya. Limbah nuklir ya. Iya. Ternyata apa nggak setertib itu ya? Iya. Iya kan? Tapi dia makan ini untuk menunjukkan bahwa Aman ikannya. Ikannya baik-baik aja. ikannya baik-baik aja. Iya. Ya tapi kan ini nggak, maksudnya ya oke kita makan. Ntar 2 bulan lagi kan nggak tahu Pak Perdana Menteri. Lagi gitu. pula dia makan kan cuma sekali bukan tiap hari. Iya. Coba makan tiap hari. Ya tapi ini emang ya, tetap perlu gimmick-gimmick kayak begini ya. Perlu sih. Kayak dulu kita vaksinasi vaksin Raffi Ahmad yang pertama. Terus ada yang dapat gambar nggak ada isinya, yang kosong. Yang kosong kayak gitu ya. Mungkin ini gimmick-gimmick kayak begini Jepang masih perlu juga ya. Masih, Cing. Iya. Nih, lagi pula kalau masalah limbah nuklir dia belajar dari Indonesia lah, Cing. Seafood kita kan isinya merkuri semua ya. Iya. Baik-baik aja kita. Iya. Belum pernah makan kerang merkuri dia. Malah muka jadi glowing kan pakai merkuri itu. Buat make up. Aduh. Iya. Di mana dia makannya nih, Man? Di samping laut Fukushima ya atau di? Nggak, makannya nggak itu, makannya terbuangan juga, cuma ada di laut. Oh, ikannya di situ. Beda ikan. Iya. Ya kan masih bisa dibilang, Bisa wah ikannya di-setting. bukan dari ikan yang itu gitu. Mana cap Fukushima-nya nggak ada gitu. Ya. Ya semaju apapun negara ternyata gimmick-gimmick ini masih ada ya. Iyalah, Cing. Iya. Oke, kita ke Libya sekarang, anjay. Oh ini dulu ya, Agnes kenapa? Agnes foto KTP, Cing. Pakai celana pendek boleh. Iya, setahu gue ke kelurahan tuh nggak boleh pakai celana pendek dah. Nggak boleh. Nggak boleh emang kan, harus pakai celana panjang, Iya. kayak sepatu. Iya. Agnes Monica doang boleh. Dia harus iktp sendiri ke kelurahan pakai baju Balenciaga. Padahal kalau dari umurnya dia mah udah balen penegak nih dia. Aduh, pramuka dong. Tapi dia pakai celana pendek banget lagi. Iya. Boleh loh, Cing. Karena Agnes Monica ya, curang. Nih. Kembali aja. Kalau kita udah diusir tuh, Cing. Kayaknya kayak kalau kita ini deh, nggak sopan lo gitu ya. Iya. Dia doang tuh boleh pakai celana pendek. Aneh. Oh dia di Kedoya, anak Kedoya dia Jakarta Barat. Jakbar. Jaksel lo, sejaksel lo nggak bakal ngalahin Jakbar tuh. Jakbar, Cing. Iya. Sampai kota Jakarta Barat lagi yang upload. Dinas Dukcapil. Diskriminasi nih. Wow, diskriminasi. Iya, diskriminasi. Iya coba aja dulu sekarang. Ya coba nih kalau ada yang mau foto KTP datang ke kelurahan pakai celana Pakai celana pendek. pendek. Kalau lo diusir bilang Agnes mau Agnes boleh. boleh. Iya. Iya. Agnes nih. Lo siapa gitu? Katanya kan kita sama di mata hukum. Iya. Sama dong harusnya. Iya. Iya kan. Tapi memang ini apa namanya sih kayak kelurahan terus kecamatan. Gue tuh salah satu yang mendukung kegiatan-kegiatan yang bisa di-upload ke sosmed. Gue waktu itu diminta sama lurah Ibu Gita namanya mana? Ibu Gita, lurah Pasar Minggu. Ingat lah. Iya, Ibu lurah Pasar Minggu. Mau promosiin kuliner. Ayo bikin konten Cing kata ke situ gitu. Nah, udah banyak gitu yang sadar akan sosmed nih. Pemerintah bahkan sampai ke kelurahan. Udah gitu tim produksinya juga udah pro lah gitu. Kalau Jakarta sih udah aman deh, Cing. Iya. Jakarta ya. Kalau kita dengar dari Gamael kan, polisi juga udah melakukan itu. Iya, jadi udah lebih cair lah ininya lah gitu loh, lebih cair. Kita ngelihat polisi jadi nggak takut lagi di sosmed tapi. Tapi kalau main lurah, lu keluarga lu masih ada yang di Pisangan nggak? Masih. Lurah Pisangan itu, Pisangan apa Pisangan Timur ya? Kalau Pisangan Timur, kelurahan Pisangan Timur. Lurah Pisangan Timur itu teman SMA gue, Cing, sekarang. Teman sekelas gue dari SMP, SMA. Tiba-tiba udah jadi lurah di Pisangan Timur. Dia berarti PDN. Enggak, dia apa sih? Kalau lurah tuh diangkat. Iya, lurah diangkat. Dia dari ini, Cing, dari apa yang jalur Pemprov itu.
Pemprov apa sih? PNS-nya Pemprov DKI. Iya, DKI. ASN DKI. Muhammad Iqbal. Iya, ini tuh SMA gue, Cing. Jadi lo kalau ada apa-apa ntar tanya dia, Cing, bilang temen SMA gue. Temen SMA gue. Jalan Mugni lah. Lah, ininya kantornya emang di RW gue ini. Nah, udah, Cing. Aman. Gue tuh di RW 4. Dan kantor kelurahannya sekarang ada di RW 4. Di RW 4 Kelurahan Pisangan Timur. Temennya Patra. Temen gue, Cing. Seumuran gue udah jadi lurah, dia lagi minta doa nih, mudah-mudahan naik jadi camat. Gue doain dah. Gue bilang. Iya. Ya, gue doain camatnya camat Tebet lagi biar dekat rumah gue. Ya. Iya. Tapi ini emang karir sih ini. Karir kalau lurah kecamatan itu tergantung dari atasan mau nempatin siapa gitu kan. Rombongan juga, rombongan. Enggak seperti kepala desa. Kalau kades kan dipilih. Benar. Kades dipilih. Ada pemilunya. Wes jadi lurah ya. Jadi lurah temen gue nggak pernah nyangka di hidup gue punya temen lurah sih. Dulu kan kayak Pak Lurah kayak tua banget gitu. Sekarang teman sekolah gue jadi lurah, keren banget. 38 tahun ya? Ya seumur gue, persis dari SMP gue, SMP SMA gue. Kalau naiknya 4 tahun dia bisa jadi ke wali kota ini. Iya, gue sih doain dia jadi sekda. Mudah-mudahan kan gue enak punya teman sekolah ya. Jadi pejabat sih, gue mah doain sukses teman-teman gue aja. Iya. Cuman yang bingung kalau ketemu nih. Manggilnya? Iya, masih manggil nama aja atau harus pakai Pak kan, formal nih. Kalau di depan teman-temannya lo manggilnya Pak lah. Iya, sebenarnya itu, Cing. Kalau lagi di keramaian tuh agak kaku untuk bercanda. Kecuali pas udah ngumpul teman-teman masih kayak bercanda zaman SMA. Lu gitu nggak, Cing? Ada teman di pejabat nih. Iya. Kalau di luar kayaknya wah aneh nih. Tapi pas udah ngumpul sama teman-teman yang akrab aja, udah jadi dia lagi tuh. Iya. Gitu kan ya? Nah kemarin itu gue habis ngumpul sama teman-teman SMA, salah satu, tapi lintas angkatan. Salah satunya ada Laksamana Bintang 2. Oh, Angkatan Laut ya? Angkatan Laut. Di situ ngomongnya gue-guean aja, Coki namanya. Locok sih. Cuma kalau udah di tempat umum kayaknya agak... pakai topeng ya? Iya. Gimana ya? Begitu, Cing. Emang begitu ya? Emang begitu ternyata hidup. Ada topeng-topengnya ya? Ada topeng-topengnya. Iya. Oke, jadi buat yang mau ngetes, urus KTP pakai celana pendek, silakan kalau berani. Agnesmo ya? Ya pasti akan terjadi perdebatan aja, cuman kalau pengen nyoba apakah benar ini berlaku untuk semua masyarakat. Iya. Silakan aja. Iya. Cuman yang satu pantas gak lo pakai celana pendek. Iya gitu. benar. Atasannya juga Balenciaga. Iya. Jangan baju Dagadu second. Iya. Dagadu second. Iya kan. Jangan jogger KW lu datang kelurahan. Iya. Iya Balenciaga. Oh ini apa lagi nih? ICW lapor dugaan korupsi pembelian gas air mata di Mabes Polri. Waduh. Jadi kalau dibeli jika gasnya nggak sampai keluar air mata. Cuman sedih-sedih dikit. Aduh. Ini korupsi pengadaan nih kayaknya nih. Iya. Iya. Kayaknya hampir semua pengadaan barang deh punya potensi untuk tapi triliun. Berani juga nih ICW nih. Iya. Polri loh. Iya. Ngaduin Polri korupsi tuh berani banget. Berani. Yang kita kedengeran itu yang korupsi di polisi itu yang simulator. Ya itu kan yang rame tuh. Susno Duaji dulu ya kalau nggak salah ya. Iya kayaknya. Nyalek juga tuh lagi Cing. Iya. Pak Susno kan. Dan triliunan juga kalau nggak salah. Dan ini gas air mata. Iya. 2,1 triliun. Gila, ada dana 2 triliun yang digunakan untuk membubarkan rakyatnya sendiri. Aduh. Agak aneh sih ya. Iya. Agak aneh lo ngeluarin duit 2 triliun untuk ngebubarin rakyat sendiri. Perwakilan peneliti Diki Anandia. Coba deh lihat fotonya deh. Gue tuh suka salut loh sama anak-anak muda. Iya, ini kan kayaknya umurnya di bawah gua dah. Iya. Berani-berani banget, Cing. Iya. Iya kayak nggak punya keluarga. kayak nggak takut di jalan lo diapain gitu. Nah, ini yang gue bilang passion. Kita passionnya adrenalin ya. Adrenalin, kita nggak pernah tahu kenapa kok orang bisa jadi seberani itu gitu. Iya. Mendedikasikan hidupnya, hartanya. Iya. Untuk yang kayak gini gitu. Gue nggak berani gue.
Kayak gini mah. Masih muda nih. Ini masih muda semua. ini. Tapi Pat, sebenarnya bukan mereka pada kita yang udah mulai tua kan. Jadi banyak kekhawatiran. Ngeliat-ngeliat anak muda gitu, muda-muda pada berani ya. Gitu. Karena kita emang udah tua Pak. Banyak takutnya ya jadi. Iya. Kalau mereka nggak mikir ya. Nggak mikir. Iya. Mungkin ya. Mungkin. Ya, Gitu. tapi kan dia punya orang tua, Cing, yang janganlah kamu kayak gitu-gitu bahaya. Masa orang tuanya nggak khawatir sih? Orang tuanya punya passion adrenalin. Anaknya bergabung di gini-ginian sih. Ya, Atau orang tuanya aktivis juga mungkin dulu ya? Mungkin, ya. Ya, atau jadi pilihan hidup ini ada pilihan hidup aku Pak gitu. Asik. Gila. Iya. Tapi beranilah ini. Kalau nggak ada yang mereka ini, mungkin korupsi tetap jadi merajalela. Ya, tapi ada mereka juga tetap merajalela sih sebenarnya. Bedanya ada yang ngawasin aja. Sekarang ada yang ngawasin aja. Iya, bedanya di situ. Iya. Kan Indonesian Corruption Watch. Cuman melihatin orang korupsi. Nontonin. Iya. Nontonin orang korupsi. Iya. Memantau. Iya. Menteri Luar Negeri Libya kenapa? Jadi kita sangat internasional banget nih ke Libya. Ngobrol sama Sejauh Israel. teman Israel. Menteri Luar Negeri Israel. Enggak, temennya. Temennya. Masa sih ngobrol sama temennya nggak boleh? Ini bukan berarti kan Menteri Luar Negeri menyusul pengumuman karena dari saya mana cuman gara-gara ngobrol doang. Pembicaraan pekan lalu di Roma, yang menjelaskan pertemuan ini sebagai pertemuan kebetulan tidak resmi. Tapi siapa yang ditemuin? Temennya doang Cing kali. Oh itu Menteri Luar Negeri juga. Oh Menteri Luar Negeri Israel. Eli Sugigi, Wah, Eli salah Cohen, dong. dan Mangus. Oh ketemu sama menteri juga sih di Roma. Emang nggak boleh ngobrol sama? Mungkin karena Libya nggak punya hubungan diplomatik kali. Kita sama juga nggak Israel. punya. Indonesia juga nggak punya kan? Ya kita kalau ada yang ketemu sama orang Nggak boleh ya? Israel aja bukan nggak boleh, ada sentimennya juga lo ngapain Oh iya sih. gitu. Kita nonton Wonder Woman santai Cing, Gal Gadot. Iya sih. Iya. Gal Gadot udah muka Israel banget tuh. Tapi ini karena Libya mungkin kan dia banyak yang fundamentalis juga kan di sana tuh. Mungkin. Fundamentalis yang masih nggak mau Keras ya? bersinggungan sama Yahudi lah gitu. Ya, mungkin Cing. Atau Israel atau Yahudi. Ya. Tapi kata-kata ininya nih, si Libya ini sedang ingin menarik simpati Amerika dan negara-negara Barat. Oh. Caranya lewat yang paling cepat katanya ngomong ngapa-ngapain itu lewat Israel. Kalau lo mau menarik sesuatu ke Amerika, ya paling cepat sama Israel karena Israel lobbynya kuat banget di Amerika. Jadi kalau lo udah mesra sama Israel, kemungkinan besar lo minta apa akan dikasih sama si Amerika katanya kayak begitu. Berarti kalau pejabat kita ada yang nolak Israel, kalau dia jadi presiden agak kurang akrab tuh Cing sama Amerika ntar kita tuh. Iya. Pasti agak kurang akrab itu. Iya. Ada tuh Cing, kayak capres kita dulu nggak setuju Israel kesini kan? Waktu Piala Dunia ada Cing. Ada. Piala Dunia U20 kan salah satu. Bahkan disuruh sama partainya. Iya Cing. Iya. Berarti kalau beliau kepilih kita nggak akrab sama Amerika tuh Cing. Harusnya ya. Ya tapi kan beliaunya artinya mementingkan kepentingan kita. Iya dong. bagus dong. Iya kan. Bagus, kedaulatan dalam negeri bagus. Iya. Bagus. Apa namanya sentimen masyarakatnya masih janganlah sama Israel, jangan dulu lah. Gitu. Iya. Bahkan dia mau mengambil resiko dimusuhin sama Amerika. Bener. Keren banget pasang bagus badan. itu. Pemimpin yang baik. Iya, gitu harus. Mantap. Itu jadi salah satu pertimbangan juga tuh. Tapi masalahnya kemarin itu bola. Masalahnya bola, isunya tuh bola. Iya. Coba ada isu lain yang lebih seksi lah. Lebih nasionalis ya. Lebih nasionalis. Iya. Gua tolak nih Israel untuk ini. Mungkin jauh lebih positif ini ininya. bola nih. Ini masalah ini ya bola loh. Iya, ini udah jatuh ke grassroots nih sih. Iya. Bahkan di diktator Spanyol aja menggunakan Real Madrid. Real Madrid loh. Francisco Franco tuh pakai bola. Real Madrid. Jangan macam-macam sama bola. Iya. Gitu. Nah, Pak Erick Thohir juga sekarang mendapatkan
sedikit banyak tuh dukungan dari Bola. masyarakat lah. Karena dia setuju AFF, kita keluar dari AFF. Gak usah ikut lagi lah AFF, itu buang-buang energi katanya. Karena itu Ya. bukan kalender FIFA. Iya, itu tarkam tapi se-ASEAN aja, tarkam Iya. internasional. Iya, dia dia lebih ke Wardah daripada FIFA. Gila. Iya. Wah, nah ini yang paling baru nih kita nih lihat nih. Oh, ini update nih ya. AHY ucapkan selamat ke Anies dan Caimin. Ini Pak, kayak AHY keren ini kalau dia begini. Tapi setelah Bokapnya. 3 hari kedabrak-kedubruk gitu, ya. dia ngucapin ini. Kalau ini yang diucapin pertama, simpati akan lebih banyak gue rasa. Iya. Iya. Dibanding korban pengkhianatan ini iya. Ini dia bilang AHY dah. lebih gentleman ya gini Betul. ya. Iya kan? Iya. Karena yang digugat itu adalah hak prerogatif dari masing-masing partai ya. Iya, benar. Gitu. Benar. Iya. Ya, mungkin kayak ini, Cing. Namanya juga orang baru ketahuan selingkuh kan Iya. emosional dulu, Emosional, Cing. betul. Baru pas mikir-mikir, ya udah deh, semoga kamu bahagia sama dia deh. Iya. Akhirnya datang juga ke kawinannya salaman. Salaman Ada juga yang gitu-gitu, Cing. Iya kan? Tapi ini setelah berarti dia emang dengerin banyak masukan dari pengamat-pengamat ya. Pengamat. Iya. Atau nggak ada pilihan koalisi lain, Cing? Iya. Setelah peristiwa Hotel Yamato. Oh Wah. iya, Surabaya ya. Iya. Iya. Tuh AHY ucapkan selamat ke Anies, menyatakan telah memaafkan pihak-pihak yang menyakiti partai terkait pemilihan Caimin sebagai cawapres Anies. Sebenarnya paling berat tuh Demokrat sekarang, Cing. Karena bingung koalisi mau ke siapa. Iya. Iya. Tapi katanya diamanatkan sama undang-undang harus mendukung capres. Iya. Polisi itu partai. Tapi 2014 tahu gue Demokrat juga nggak milih capres siapa-siapa, Cing. 2014. Bisa Abstain ya? aja bisa. 2014 kan dia nggak ke Jokowi atau ke Prabowo 2014. Oh. Lempeng aja begitu. Apa itu baru ya undang-undangnya? Gue nggak tahu deh. Coba deh man, gue kemarin itu dengar dari mana gitu. Soalnya Seandainya boleh katanya nih, yang waktu lagi panas-panasnya tuh, kayaknya Demokrat udah nggak mau milih siapa-siapa deh. Parpol harus mendukung capres. Jadi Demokrat tuh posisi serba salah sih. Iya. Kalau balik ke Anies lagi diketawain, Iya. ke PDI belum baikan, Iya. bapak ibunya nih mau ke Gerindra ya kayak kawin paksa, Cing. Iya. Iya kan? Partai memiliki kursi DPR ya. Iya. Punya suara. Oh di 2017 ya? Iya. Undang-undang, oh iya harus ikut. Oh berarti di 2014 belum ada nih undang-undangnya nih. Iya. 2017. Partai pemilik kursi DPR atau punya suara hasil pemilu sebenarnya harus ikut mengusung capres-cawapres. Wah kasihan juga ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau gue nih jadi petinggi Demokrat, sabar aja kali ya kalau AHY ya. Maksudnya dia masih muda banget, lo mau ngelawan segitu politikus yang Masalahnya kadernya sabar nggak, Cing? sabar lah. 10 tahun di luar pemerintahan tuh nggak sabar loh, Cing. Oh enggak, maksud gue nih tetap aja ada di koalisi perubahan. Oh masuk. Cuman lo iya. nggak usah Emosi. Nggak usah jabatan itu. Iya sebenarnya. Sebenarnya dia sabar aja gitu. Cobain jadi menteri Pasti dulu. jadi menteri gitu. Iya. Karena begitu dia keluar, lo masuk kemana nggak jadi cawapres Nggak jadi, juga. Iya bener. Gue juga bingung. Itu kan kayaknya pertimbangan politik yang orang-orang pintar itu harusnya tahu ya. Harusnya tahu ya. Iya kita aja nih yang umum kayaknya lu harusnya jangan semarah itu dah. Iya kan. Ikut Sabar aja, aja ya, sabar aja. sabar aja gitu. Ya udah deh, kalau nggak dipilih ya udah deh. Tapi menteri-menteri doang pasti dapat ini. Pasti dapat kalau menang ya. Kalau menang. Iya. Apa Maksudnya bisa? kalau dia tetap ada di situ, masuknya PKB nambah kemungkinan untuk menangnya ada. Iya, malah nambah kekuatan kan sebenarnya. Kekuatan, iya. Kayaknya menteri-menteri aja karena belum ada pengalaman memimpin teritorial Iya, ini. wilayah Wilayah kota segala macam. belum. Iya, belum. Eksekutifnya belum loh, wali kota belum. Jadi Gubernur belum proven ya, belum ada bukti Iya. apa-apa kan? Iya. Iya. Kayaknya karena biasanya kalau politik tuh karena orang-orang yang bisikinnya udah terlalu ngasih tepuk tangan, Cing. Jadi patah hatinya tuh pasti patah hati, Cing. Iya. Udah segitu yakinnya mungkin Yakinnya ya. ya, gitu ya. Iya. Sahroni ini Nasdem berarti ya. Jangan kepedean. Ampun, tapi memang narasi Nasdem sekarang udah mulai pedes-pedes juga ke Ya, Demokrat. Karena sebutnya udah pengkhianat, Cing. Jadinya jadi udah
susah baikannya lagi nih. Iya. Aduh. Waduh kacau udah pada beberapa yang gue lihat itu si Nasdemnya lama-lama udah nggak adem juga nih. Udah nggak adem juga. Tapi kalau gue ngelihat paling nggak di Twitter ya, yang kader-kader Demokratnya ada juga yang masih stay ke masih ada deh. Masih ada ya? Masih ada kalau gue ngeliat ya. Jadi kayaknya mungkin yang ribut tuh yang petinggi-petinggi atasnya doang ya? Gitu kayaknya ya. Iya. Yang udah ngeluarin modal kayaknya sih. Kayaknya ya. Mungkin ya. Kan baliho aja udah harus ada modal ya. Baliho tuh banyak loh. Dan mudah-mudahan udah dibayar Cing. Kadang-kadang kan vendor dipasang dulu belum dibayar tuh. Nah. Itu dia tuh mudah-mudahan udah dibayar ya semua vendor, billboard, percetakan tuh. Iya. Kan kadang-kadang kayak udah pasang dulu deh baru DP udah di ini terus nggak dilunasin. Waduh. Mudah-mudahan gue salah sih. Ya. Demokrat apa nih? Partai Demokrat kalau di Twitternya secara resmi dia ngomongnya apa nih? Soalnya AHY ini emang udah terlalu banyak berkorban, Cing. Waktu Pak Anies pulang haji aja kan beliau yang jemput. Beliau yang antar, beliau itu kayak udah mulai dari nolnya sama siapa, kawinnya sama siapa, itu kerasa banget Cing, patah hati Cing. Iya. Tapi kan dia udah ketemu sama Puan juga. Iya. Sebelum-sebelumnya udah ada selap-selipnya juga udah sebenarnya. Ada. Emang biasa aja harusnya. Biasa aja harusnya ya. Jangan terlalu baper-baper banget semestinya ya. Iya. Makanya segitu patah hatinya tuh kenapa gitu. Nah ini nih, yang gini-gininya nih, orang-orang yang tahu di belakang itu sebenarnya terjadinya seperti apa nih. Iya. Dan membuat kita yang nggak tahu gini-gininya tuh kok jadi kayak begini banget sih. Ternyata ada hal-hal yang di belakangnya tuh bikin sakit hati memang. Ini katanya 25 Agustus. Surat ini nih katanya 25 Agustus, cuma 3 hari sebelum. Kan, kalau nggak salah beberapa hari sebelumnya kan Pak Anies itu datang ke Pak SBY untuk rapat di rumahnya Pak SBY kan. Iya. Gue bingung lah itu rapat berjam-jam ngobrol apa sih? Masa tiba-tiba berapa hari kemudian berubah sih gitu? Iya. Tapi kan nih coba lihat Andi Arief deh. Lihat ini Twitternya Andi Arief. Oh ya Andi Arief tuh udah beberapa minggu sebelumnya kan. Udah bilang bakal PKS dan Demokrat akan tetap. Ya coba lihat Andi Arief deh. Tapi sebenarnya emang isunya Pak digembok. Tapi emang isunya Caimin tuh sebenarnya secara isu politik udah lama juga, Cing. Sejak Golkar masuk tuh Caimin ke Pak Anies tuh udah mulai ada selentingan-selentingan. Udah mau ya? Iya. Udah. Oh enggak di ini di mana? Andi Arief yang ini enggak, yang digembok tuh Andi Arief beda lagi. Ini Arief ini? Bukan, nah ya Andi Arief yang ini coba ya. Dia udah dari berapa minggu sebelumnya? Minggu sebelumnya emang ya. Terus man? Dia udah mana? Ya. Oh. 20 Agustus. Tuh, kami akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi. Itu Agustus 22. Agustus 22. Berarti partai lainnya Nasdem. Ya, kalau ngelihat sekarang sih begitu ya harusnya ya. Karena dia kan cuma bertiga emang PKS, Demokrat ini. Tuh. Buat Anies Baswedan harus memperlakukan 3 partai dengan posisi yang sama, tidak ada partai yang diberi keistimewaan. Nasdem lagi pasti nih. Saya berharap Anies Baswedan segera mendeklarasikan cawapresnya sebagai taktik menaikkan elektabilitas. Beberapa kawan dari Nasdem harap lebih bijak soal ini. Adapun tim 8 segera mengevaluasinya. Akhirnya dideklarasikan cawapresnya, tapi bukan AHY. Kata Anies, ya lo kan nggak bilang harus ini. Kan nggak harus AHY, kata lo deklarasi. Iya. Lo minta deklarasi, ini gue deklarasi ini. Nggak ngambek lo. Iya. Aduh, ini Andi Arief nggak jadi main pingpong sama gue ini udah beberapa kali. Oh gitu. Balas-balasan, dikatanya jago main pingpong. Ayo, Pak Andi kita main pingpong. Mantap. Iya. Lagi pusing Cing, nanti dulu lah. Dia urus partai dulu Cing, baru main pingpong Cing. Iya supaya segar Pak Andi. Iya. Aduh, agak ribet ya. Kasihan. Tapi kayak nggak tahu deh, kayak ya pengkhianatan dalam politik mah kayaknya udah biasa aja. Ya. Biasa ya. Malah lebih tragis Pak Mahfud sebenarnya kalau dari dengar ceritanya tuh. Udah di jalan disuruh berhenti, Cing. Ya kan ceritanya orang gitu udah diukur kan. Udah pakai baju, Cing, udah menuju tempat deklarasi, suruh berhenti dulu ke restoran. Iya. Karena ini belum meeting di sini nih, tiba-tiba diumumin bukan dia, itu lebih sakit hati lagi, Cing.
Kebayang nggak udah cerita ke keluarganya kayak, Papa mau diumumin cawapres nih, jadi wapres. Oh ya siap Pak. Nggak tahu pas pulang-pulang, kok nggak jadi Pak? Nah gimana? Ya Bapak mau jadi menteri aja. Nah kalau ini kebalikan nih. Kalau ini kebalikan. Kalau ini papanya ngomong ke anaknya, Nak kamu jadi cawapres. Kamu jadi cawapres ya? Iya Pak. Iya. Papa udah bilang. Iya. Aduh. Atau nanya, Pak mana? Katanya aku cawapres. Itu enggak, bukan aku. Iya. Ya. Aduh ya politiknya memang ya selalu ada hal-hal yang bisa dibikin komedi ini. Iya benar. Lucu banget nih. Iya, lucu. iya. Tapi ada aja yang tersinggung. Gue bahkan bikin komedi yang nama Angus. Ada yang tersinggung. Kok tersinggung sih? Kan bener ya. Iya. Bahkan segitu komedi-komedian doang gitu nama-nama udah sering banget gitu. Anies dan Caimin jadi Amin. Iya. Gitu. Iya. Sebenarnya kalau politisi sih gue rasa nggak pernah tersinggung sih. Emang fanbase-nya udah terbiasa aja. banget sama kata-kata pedas. Kalau kita lihat yang di TV One di mana tuh antara politisi ngomong sepedes-pedes itu ya. Iya. Cuek-cuek aja. Bahkan kamera mati mereka ketawa-ketawa aja sebenarnya. Iya. Yang orang yang nggak siap aja kayaknya mah yang tersinggung-tersinggung gitu. Tapi ini kalau ini memang sikapnya Pak AHY, gue termasuk yang mengacungkan jempol nih dengan apa namanya? Selamat itu, ya. Dengan apa ya? Dewasa gitu dia udah bisa nggak mau berlarut-larut lagi gitu. Karena dia ketua umum loh yang ditunggu banget nih suaranya kemarin. Bener. Dan entah kenapa kalau feeling gue feelingnya kayaknya gabung ke Anies lagi deh kalau gue ya. Entah gimana ntar pembelaannya atau ininya. Bisa sih. Feeling gue sih kayaknya keluar balik dari lagi. Koalisi perubahan. Tapi kan sekarang perubahan koalisi nih, jadi saya masuk lagi. Gue paling setuju masuk lagi. Iya, kayaknya masuk jadi, lagi. Jadi apa namanya kontestasinya akan lebih seru. Malah sekarang yang jadi dipusingin PDI sama P3-nya malah. Ya kan tadi udah lumayan di atas angin tuh. Iya, betul. Malah lebih pusing. Malah kita sekarang jadi nunggu, oke kalau udah kondisi kayak gini, wakilnya Ganjar siapa nih gitu kan. Kita nungguin juga kan. Iya. Jadinya lebih seru sih sebenarnya gitu. Iya. Jadi kepada para bapak-bapak, kita berdua senang kalau bapak-bapak gabung lagi ke koalisi perubahan. Ayo Mas AHY gabung lagi aja Mas AHY. Udah. Iya. Namanya juga kan kalau mantan bisa balikan lagi. Benar. Semarah-marahnya lo sama mantan. Iya. Kalau ini ya udah biar kata lo balik lagi juga dalam kondisi dipoligami kan. Tapi ya udahlah. Iya. Bahkan di kita tuh ada istilah jatah mantan Mas. Jatah gitu. mantan. Tenang aja gitu. Bener. Ayo Mas AHY bisa. Bisa. Ya. Daripada koalisi lain cuman dapet sisa-sisaan. Mendingan gabung lagi. Karena kalau lo masuk sekarang nih ke Gerindra misalnya. Kayak sisa-sisaan. Ya udahlah lo masuk sini tapi kalau ini lo dapet ini doang dah. Iya. Nggak ada bargaining posisi ya. Iya. Dan kayaknya menurut kayak feeling gue ya, yang kader-kader atau simpatisan Demokrat itu akan tetap milih Anies kayaknya ya. Sama kayak keputusan PKS nggak mau keluar dari koalisi kan karena udah identik kan. PKS tuh udah pasti milih Anies itu dari pilkada gini-gini. Makanya siapapun dia mau koalisi sama siapa, kayaknya pengikut PKS akan pemilih PKS tuh pilihnya Anies. Demokrat pun kayaknya seperti itu ya kayaknya ya. Iya. Kalau misalnya dia berempat nih, secara persen-persenan berapa persen ya jadinya ya? Demokrat tuh secara kursi 9%. Jadi kalau gue lupa kalau Nasdem kan 10%. Coba Man. PKB 10%. Gerakin dulu nih. Ini kita lihat. Terus si Demokrat tuh 9. Jadi kalau gabung 3 aja 29. Sama PKS berarti 35, 36. Kursi DPR 2000. Gede juga Cing, 35%-an itu 36, 35. Nah kalau diambil dari angkanya gitu aja udah otomatis. Udah di atas PDIP sama P3 itu. Iya. 16 kan? Iya. Kursinya Gerindra, Nasdem sama PKB tuh mirip-mirip, cuma beda 1 apa 2 kursi gitu. Coba kita lihat ya. Pokoknya 10%-an deh. Udah di atas PDIP sama P3 gitu, hitung-hitungan ininya aja. Angka ya. Iya, hitung-hitungannya jadi head to head-nya sama Prabowo. Anies sama Prabowo jadinya. Kalau hitung-hitungannya ya. Coba tuh berapa tuh? Coba. Jadi 19%. Enggak ininya Pak Kursinya. PKB tuh
Nasdem 905 ya? 9%. PKB PKB 9,6. dia udah 20, berarti udah Nasdem, 99, PKB udah 18 lah. 25, 26 lah ya. Ya. 26,1. Tambah Demokrat 7,7, udah 33. 33,8 tambah PKS 8,2. Enggak kan 9 tambah 9 18 deh. 19 lah ya. 19 tambah 7 18 25. Iya 19 tambah 7 26-an. 26 tambah 8 34 35. 35%, Cing. Gede, Cing. 35%. Sedangkan PDIP kan lebih Pat. Nih. Enggak dong, kan 9 tambah 9. Oh, kan cuma 9 4 ya? partai. Iya, persennya ya. 9. Iya, itu 19 deh. 19. Tambah Demokrat 7, 19 tambah 7 26. 26 tambah 8. Tambah 8, 34. Ya 34, sama 35 lah. Kalau semuanya pemilih anggota legislatif memilih presiden yang sama ya. Berarti dia udah otomatis ikut putaran kedua. Iya, malah PDI sama P3 kan kalau nggak salah PDI itu cuma 20%. P3 berapa? PDI 4. Ya cuma 24%, Cing. Cuma dua partai itu. 19-23. Iya. Makanya sekarang tuh saking tipisnya pemilihan cawapres tuh penting sama suara-suara 1%, makanya kayak PSI didatengin, Hanura tuh yang 1% tuh dikumpulinnya jadi lumayan juga. Iya, untuk presidennya ya. Iya, selisih-selisihnya lumayan tuh soal itu. Nah, kalau yang itu jadinya berapa tuh? Gerindra? Oh, itu paling tinggi tuh. 12. Golkar 12. 24, 25 deh tuh udah tuh. Iya, 25. Lagi sih, udah 2. PAN 6,8. 30 nih. 31 ya? Iya. Masih paling gede sih ini. Masih ya? paling gede karena PKB masuk. Ya udah Pak Ahaye. Ahaye udahlah. Iya. Maksudnya kayak ini kan kita obrolan hitung-hitungan gini aja. Iya. Makanya kayak bos-bos yang atas emang nggak ngitung kayak gitu juga ya gitu kayak. Ya udahlah, yang penting kita menang dulu deh gitu ya. Iya, karena targetnya politik nanti deh 2022. kan politik katanya bukan ini, politik itu menang atau enggak gitu. Iya, alat menuju mendapatkan kekuasaan aja. Iya. Jadi itu kita yaudah kita sabar deh 2029 masih bisa Pak Ahaye. Kita ikut rombongan pemerintah dulu aja deh biar nggak jadi oposisi lagi. Udah 10 tahun nih. Capek kali jadi oposisi mulu gitu. Iya. Iya kan? Nggak tahu deh, Cik. Iya ya. Maksudnya apa nggak sesederhana itu kali sebenarnya? Nggak ngerti juga. Atau kayaknya terlalu patah hati deh, Cing, feeling gue. Karena kan Pak Anies juga dulu kan sebenarnya capresnya Demokrat kan. Waktu 2014. Iya. Dia ikut konvensi. Cuman kalah dia. Cuma dia kalah, bener. Langsung jadi juru bicaranya Jokowi. Jokowi, bener. Maksudnya kan mungkin dulu digadang-gadang dari Demokrat juga. Terus kayak dianggap anak emas lah. Terus kayaknya mengkhianati kayaknya ya. Patah hati banget kayaknya. Iya, tapi kalau misalnya nih, PKB mau Nasdemnya nggak ngomong sih kali. Mungkin. Itu ya. Atau mungkin, Cing, sebenarnya baru diputusin terus baru mau ngomong tapi udah keburu bocor. Jadi reaktif aja kayak, ih, kalau tiba-tiba jadian loh. Gitu kayaknya ya. Iya, kan emang sebenarnya kan munculnya itu kan sebelum ada deklarasi itu apa kan? Baru kabar burung langsung reaktif aja kan? Iya. Belum ada pernyataan resmi. Belum ada pernyataan resmi gitu. Mungkin juga kali itu. Mungkin udah deal dulu di sini terus baru mau diomongin kayak ih lu ngapain? Oh, karena kan ditolak juga kan karena bukan kalau nggak salah ya baca bahasa beritanya dari Nasdem itu atau dari Pak Anies itu mau ketemu Demokrat cuman bukan untuk diskusi, cuman mau ngasih informasi. Ini kita begini. Iya, begini. Itu yang ngerasa sakit hatinya kayak Liti. Ditikung di tikungan terakhir aja. Terakhir ya. Iya. Padahal kalau pakai hitung-hitungan yang kita hitung sesederhana tadi, paling gede ya. Paling gede, Cing. Koalisinya ya. Gede. Ayolah Pak. Dan lebih masuk akal juga secara hitungan politik ya, Cing. Kayak Pak Anies kan katanya menang di Jawa Barat, terus butuh suara Jawa Timur sama Jawa Tengah, jadi makanya butuh PKB atau Caimin gitu. Yeah. Meskipun kalau digoreng-goreng juga katanya nggak semua Gus Durian akan milih Caimin katanya. Yeah. Mungkin secara partai PKB-nya mungkin bagus, cuman secara NU-nya mungkin nggak ke Caimin total. Mungkin ya. Tapi kan paling nggak menimbulkan harapan kan. Bener. Paling nggak kan orang yang pertama dilihat ya hitungan angka yang seperti ini dulu. Iya. Ntar gimana caranya supaya angka yang ada di atas kertas beneran terjadi di lapangan gitu kan. Benar. Kalau secara angka aja udah kalah gimana? Iya. Ya kita politik tunggulah.
Ya Pak AHY. Balik aja Pak AHY bener Iya, ya? balikan. Pak AHY Menko aja bisa tuh Pak AHY kalau Bisa. menang, atau Menteri Pertahanan lah kayak. Bupati Pacitan lah. Jangan bupati, kecilan. Kecilan. Dia nggak ada hubungannya sama ini. Tapi emang AHY tuh harus diakuin, mungkin kalau kayak Gibran tuh jadi wali kota udah dapat spotlight juga, Cing. Iya. Nah, AHY tuh nggak pernah dapat spotlight itu karena nggak pernah kalah mimpin kan. Waktu gubernur DKI kalah juga. Iya, maksudnya ya mimpin daerah dulu aja gitu. Iya. Ya apa kayak bener Pacitan kayak apa kayak. Iya. Menang itu pasti. Lurah Cikeas. Jangan gitu dong. Iya. Bahkan dia masih muda, masih muda Pak. Mas AHY. Iya. Gitu. Sama Gibran. Iya. Ya dibanding ke. Parah loh. Tapi feeling gue sih kayaknya balik ke koalisi perubahan sih. Feeling gue ya. Ya, gue mengaminkan itu. Gue seneng banget kalau dia. Iya, jadi lebih seru ya, Cing. Lebih seru. Iya, lebih iya. seru ininya. Dibanding akhirnya gabung tapi kepaksa Iya. cuman karena sakit hati doang ya. Betul. Apalagi kalau memang idenya untuk melakukan perubahan. Iya. Perubahan ini bahkan datangnya katanya dari Demokrat. Iya. Ya, datangnya dari Demokrat. Iya, gitu. iya, Ide dasar iya. melakukan perubahan ya. Iya. Karena begitu udah masuk PKB, perubahan yang melanjutkan. Iya. Perubahan yang melanjutkan ya. Oke lah kalau begitu. Kita sudah ini termasuk padat juga ini omongannya. Padat banget. Lagu-lagu ya. Daging semua ini. Daging semua. Daging. Tukang bakso hari ini. Wah, Tapi kan kita nggak ada ngomongin fitnah, fakta semua. fakta. Iya, dan ini pengamat bapak-bapak aja, Iya, bukan ini pengamat politik obrolan-obrolan. beneran juga. Obrolan yang biasa kita omongin nih. Iya, Gitu. obrolan warung kopi aja ini mah. Yang referensinya hanya ada dari berita-berita. Berita-berita. Kita nggak tahu lah yang di dalam-dalamnya. Iya, nggak ngerti lah. Ya, walaupun ngerti nggak berani juga lah. Ya. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di Hohohi pilar kelima demokrasi. Mana Skripnya gue belum hafal dong. Iya dong. Stand by dulu dong. Yon. Yon. Coba Yon, tolong dong. Saya ini Udah host belum? infal nih, belum hafal saya. Udah? Oke. Oke. Sampai ketemu lagi di Hohohi pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi Tahu tapi tidak mengerti. karena kami HE. Mantap. Mantap banget.